Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma al-mujib. 99 nama Allah yang kemudian kita kenal dengan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, itu satu diantaranya adalah al-mujib, yang artinya adalah bahwa Allah adalah zat yang maha mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, ini tentunya harus menumbuhkan satu kesadaran bagi kita sekalian, bahwa sebagai seorang hamba, tentu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka dengan doa inilah akan menjadi senjata kita bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa menggantungkan segala hidup dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bulan yang baik ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian hamba-hambanya kesempatan untuk selalu bermohon kepadanya. Sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepada aku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan, aku akan jawab doamu itu. Subhanallah. Betapa ayat ini menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan peluang, kesempatan kepada kita hamba-hambanya, mintalah kepada aku. Segala hajat dan kebutuhanmu adukanlah hanya kepada aku. Aku akan penuhi semuanya itu. Bahkan lanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepada aku, artinya mereka tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diancam oleh Allah, sayadkhuluna jahannama dahirin. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah doa ini senantiasa kita jadikan sebagai senjata kita dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini. Apapun saja yang kita hadapi, maka kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kata Allah. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ayat ini turun karena ada satu peristiwa ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengajukan satu pertanyaan. Ya Rasulullah, aqribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun Rabbuna fanunadihi. Ya Rasulullah, kiranya Allah itu jauh ataukah dekat? Kalau Allah itu memang dekat, saya tak berdoa dengan berbisik-bisik saja. Dan kalau Allah itu jauh, saya tak berdoa dengan berteriak-teriak. Maka kemudian turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan senantiasa menjawab permohonan mereka ketika mereka itu memohon kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tapi syaratnya yang pertama, falyastajibu li, kita harus senantiasa merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh ketaatan. Wal yu'minu bi, dan kita menjaga iman kita kepada Allah. Tidak sekali-kali kita berbuat kesyirikan, maka dengan itulah doa akan diterima. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa mengisi dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama permohonan kita adalah satu hal yang betul-betul menjadi hal yang sangat kita butuhkan. Misalnya kita minta ketetapan iman dan Islam, ini yang luar biasa. Kita minta anak yang soleh, solihah, ini adalah harta yang luar biasa. Kita minta husnul khotimah. Doa-doa ini harus senantiasa kita panjatkan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, di atas shiratal mustaqim. Dan mudah-mudahan Ramadan yang masih tersisa akan bisa kita isi dengan berbagai amaliyah-amaliyah ibadah, sehingga kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana wa huwa iyyakum ajma'in wa huwa alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.